Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, di 2 minggu yang lalu, kita sudah dapat membaca chapter 369 My Hero Academia. Tapi baru kali ini ada kesempatan untuk bahas detailnya. Jadi di chapter 369 terjadi beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan baru. Misalnya, Quirk Powers kedua yang kemungkinan direvisi, kemudian rencana apa yang disiapkan Shigaraki All For One, dan masih banyak lagi. Untuk itu, akan kita bahas detailnya di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Revisi Quirk dan evolusinya. Di chapter 368 sebelumnya, akhirnya terungkap kalau Quirk Powers kedua adalah Transmission, dan itu sudah dikonfirmasi oleh wiki fandom resmi. Tapi ternyata Bang Hori di chapter 369 ini melakukan revisi terhadap Quirk milik Powers kedua, yang tadinya namanya Transmission kini menjadi Quirk Gearshift atau Quirk perpindahan gigi. Tapi perlu diketahui, meskipun ada revisi terhadap nama Quirk, tapi Quirk Gearshift ini fungsi dan cara pakainya tetap sama. Adapun bagaimana cara penggunaan Gearshift ini adalah Deku sebagai penggunanya dapat mengendalikan kecepatan benda apapun yang disentuhnya dengan cara Gearshift atau melakukan perpindahan gigi. Sama persis konsepnya dengan perpindahan gigi pada kendaraan, mulai dari low gear, neutral, lalu second gear, third gear, dan top gear, serta ditutup dengan overdrive. Overdrive adalah puncak dari Gearshift. Di chapter ini juga dijelaskan mengenai backstory Quirk Gearshift yang ternyata dulunya adalah Quirk yang lemah yang hanya dapat mengendalikan kecepatan benda-benda kecil. Bahkan di zaman rezim All For One, Quirk Gearshift ini dianggap sebagai Quirk penembak kacang polong. Tapi siapa sangka berkat ditimbun selama ratusan tahun di dalam One For All, Quirk Gearshift ini berevolusi hingga kecepatannya dapat mengabaikan hukum inersia. Buset, kuat banget gak tuh? Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, Quirk Gearshift ini sebenarnya adalah Quirk yang hampir mirip dengan Quirk Telekinesis, yakni kemampuan untuk mengendalikan benda dari jarak jauh. Mungkinkah Quirk Gearshift memiliki hubungan dengan sosok yang di zaman sekarang diketahui memiliki Quirk Telekinesis? Contohnya seperti Inko Midoriya atau mamanya Deku, yang dia juga diketahui memiliki Quirk Telekinesis sederhana. Tapi sepertinya anggapan ini cukup lemah, sebab bahkan All For One pun memiliki Quirk Telekinesis pula, dan sudah ditunjukkan di chapter ini. Wait, tunggu. All For One punya telekinesis, lalu mamanya Deku juga diketahui sebagai pengguna Quirk Telekinesis. Ada apa ini? Seluruh Quirk digunakan secara paralel. Akhirnya di chapter ini menunjukkan ke kita bagaimana jika Deku berhasil menggunakan seluruh Quirk para Powers One For All secara paralel untuk menyerang lawannya. Dan ya, hasilnya sangat luar biasa cuy. Efeknya bahkan bisa menghancurkan Apex Mode Shigaraki All For One sampai tercerai-berai. Pertama-tama Deku memakai low gear dari Quirk Gearshift untuk memperlambat lajunya. Kemudian di saat bersamaan Deku memakai Danger Sense untuk mengawasi pergerakan Shigaraki Tomura. Setelah itu, untuk mengecoh Shigaraki, Deku memakai Smoke Screen untuk mengelabui Shigaraki, dan dibantu pula dengan Quirk Float untuk bermanuver ke udara, lalu membelenggu Shigaraki dengan Black Whip, dan kemudian menimbun kekuatan One For All dengan bantuan Quirk Fajin. Sebagai serangan penutup, Deku akan melancarkan kembali Overdrive sebagai serangan pamungkas. Dan ya, serangan Overdrive berhasil dilancarkan dengan menggabungkan Fajin, One For All, dan Gearshift secara bersamaan, serta dibantu pula dengan seluruh pewaris yang ikut menonjok Shigaraki. Buset, ini jurus gila banget formasinya. Beda jauh dengan kebiasaan All For One yang cenderung memakai berbagai macam Quirk secara bersamaan untuk melakukan serangan secara membabi buta. Ya, wajar saja sebab yang Deku lakukan ini adalah kebalikan dari All For One. Kemunculan kekuatan misterius. Sepertinya All For One ini tak ada habisnya dalam membuat rencana, karena kali ini secara tiba-tiba dia mengaktifkan kekuatan baru yang sangat misterius, yakni dengan memunculkan 9 cahaya dari tubuhnya. Akibatnya dari sini banyak sekali teori yang bermunculan tentang apa kekuatan baru yang Shigaraki All For One aktifkan ini. Banyak yang beranggapan kalau ini adalah Quirk, namun posisinya di sini Shigaraki sedang terjebak efek Quirk Eraser, sehingga Quirknya tak bisa aktif. Tapi kalau mau dibilang bukan Quirk juga, jatuhnya bakal aneh, sebab konteks yang disampaikan sebelum Shigaraki mengaktifkan kekuatan ini, Shigaraki sempat bilang kalau dia sama sekali belum mengaktifkan satupun Quirk. Ini akhirnya menjadi pertanyaan yang sangat membingungkan. Tapi bukan berarti ini tidak menimbulkan asumsi yang beragam, sebab yang namanya pembaca pasti bakal memikirkan jawaban alternatif untuk menebak apa ini sebenarnya. Jadi ada banyak teori yang beredar kalau kesembilan cahaya ini adalah kekuatan dari Nine yang juga memiliki 9 Quirk. Alasannya karena si Nine dulu sempat memakai Quirk All For One dan berhasil menampung hingga kurang lebih 9 Quirk di dalam tubuhnya. Jadi teori kalau 9 cahaya ini adalah Quirk milik Nine bisa dipertimbangkan.
Tapi bagaimana jika 9 quirk ini adalah perwakilan dari beberapa quirk milik orang-orang yang pernah ditransfer quirk oleh All For One? Sebab yang pernah ditransfer quirk oleh All For One tidak kalah sedikit. Contohnya ada Lady Nagan, Nine yang sudah kita sebutkan tadi, Wolfram dari movie pertama, Yuga Aoyama, Spinner, Number 6 dari Vigilante, dan lain sebagainya. Well, teori ini kurang rapi, tapi cukup bisa dipertimbangkan. Lantas, bagaimana jika kesembilan cahaya ini nantinya bakal jadi duplikat seluruh One For All Deku? Teori ini juga bisa potensial, sebab kita tahu kalau Shigaraki All For One memiliki kemampuan untuk mengcopy quirk lalu memanifestasikannya. Jika teori ini benar, maka Deku saat ini bakal dalam masalah karena harus berhadapan dengan duplikat seluruh quirk powers One For All. Tapi lebih jelasnya ini belum pasti, hanya Tuhan dan Bang Hori yang tahu apa sebenarnya 9 cahaya misterius yang muncul di chapter kali ini. Jadi kita tunggu saja chapter ke depannya. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Bagi kalian yang punya teori, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.